B11 kita mau kemana? 1 jam lagi sebelum waktunya pulang, Maya masih menunggu kabar dari pria yang mengajaknya untuk bertemu sore ini. Rencana makan bakso dengan Dina di warung Kang Somat harus ditunda besok hari. Selain sore ini Maya tidak bisa karena ada janji. Tante Rosa pun hari ini tidak datang ke butik untuk menyerahkan amplop berisikan gaji selama sebulan yang biasa mereka terima setiap awal bulannya. Dari terakhir Maya membalas pesannya tadi siang, sampai detik ini pesannya belum juga terbaca. Apalagi mengirim pesan balik untuknya. Dilihatnya jarum jam sudah mengarah di angka 4. Sesuai jam kerja, setiap jam 5 berakhir sudah jam kerja Maya dan Dina. Kalau tidak sedang ada orderan yang mengharuskan menambah jam kerja, Tante Rosa tidak pernah mengizinkan butik buka sampai petang dengan alasan keamanan dan keselamatan. Mei, Tante Rosa kenapa gak datang ya? Dina bertanya sambil duduk memeluk lututnya yang ditekuk. Mungkin sedang ada urusan Din. Tidak kasih kabar ke kamu, Mei. Tidak, Din. Biasanya selalu mengirim pesan kalau tidak bisa datang. Apa Tante Rosa sakit ya? Semoga sehat Din. Yah, malam minggu kelabu dong. Udah gak gajian, gak ketemu gebetan lagi. Masih ada hari esok Din. Sedep bener omonganmu Mei. Menunggu 1 jam berakhir keduanya memilih keluar untuk menghirup udara segar, menikmati keramaian, warawiri lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan kenangan. Sambil bercanda gurai dengan para pekerja dari rumah makan. Salah satu motor matic yang dikendarai sesosok pria dengan tubuh kekar berseragam keamanan, membunyikan klakson nyaring disertai kedipan cantik hampir mirip saat sedang kelilipan, membuat hati Dina kelepekan bak ikan mujair loncat dari empang. Maya yang melihat interaksi keduanya hanya tertawa cekikikan menyaksikan temannya sedang kasmaran. Ibarat pucuk dicinta ulang pun tiba, seperti itulah gambaran hati seorang Dina, sungguh pemandangan yang menyejukkan buat Maya. Tetapi seketika, tawa itu hilang berganti dengan raut wajah sendu, saat melihat mobil milik papa mertuanya dan mobil Herman berhenti di depan restoran sushi yang berada di seberang jalan kembar tepat berhadapan dengan Rose Boutique. Dari kejauhan, Maya bisa melihat dengan jelas, Tika dan Herman turun dari mobil, disusul Mama Hani dan Papa Ashar. Sedangkan dari mobil Papa Ashar, keluar 2 pasangan suami istri, adik kembar laki-laki Haris. Rani dan Reksa, Nina dan Randy. Keluarga Maulana beserta anak menantunya itu tampak harmonis, masuk bersama-sama ke dalam restoran dengan berjalan beriringan. Saat Maya belum memutus pandangannya, Herman suami dari Tika sempat menengok ke belakang, menatap ke arah Maya. Pria itu memandang Maya dengan pandangan tak biasa, sebelum tangannya ditarik oleh wanita hamil yang berjalan di sampingnya. Maya langsung masuk ke dalam dengan perasaan sedih. Ia meremat dadanya agar tetap bisa bernapas dengan leluasa. Tetapi air mata itu tidak bisa ditahannya, saat menyaksikan keluarga dari suaminya tengah menikmati kebersamaan bersama. Tanpa ada yang menghiraukannya, apalagi mau bertanya kabarnya. Bahkan tidak ada dari mereka yang memberinya kabar kondisinya Haris saat ini. Sedangkan nomor kontak Haris sudah tidak bisa dihubungi semenjak keberangkatannya. Maya meyeka air matanya saat suara dering ponselnya hanya sebatas miskal, bersamaan adanya notif pesan dari layar. Ternyata Herman menghubungi dan mengiriminya pesan singkat. Mei, kalau sudah selesai, bergabunglah kemari. Aku mengundangmu, hari ini Tika mengajak merayakan ulang tahunku dengan makan bersama. Tidak ingin membalas pesan, apalagi mengucapkan selamat. Maya segera bersiap-siap untuk segera menutup butik secepatnya. Di samping rasa kecewanya yang teramat dalam, Maya ingin segera pulang untuk menenangkan hatinya. Din, tasmu, ayo pulang. Maya memberikan tas milik Dina yang dibawanya dari dalam, dan menarik rolling door setelah mengunci pintu kaca. Mei, AC sudah kamu matikan kan? Menerima tasnya, Dina bertanya tugas yang biasa dikerjakannya saat datang dan pulang. Sudah. Mei, kamu kenapa? Dina bertanya saat melihat mata Maya memerah. Berdua berjalan kaki bersama seperti biasanya untuk sampai ke depan jalan. Kamu baik-baik saja kan? Dina bertanya kembali. Ia berpikir, adakah yang terlewatkan dari pantauannya? Tiba-tiba Maya masuk dan keluar dengan mata yang memerah.
Baik, Din, aku hanya ingin cepat pulang, tiba-tiba kepalaku pusing. Salah satu sifat Maya yang sangat dikenal oleh Dina, temannya itu tidak akan bercerita sesuatu hal yang terjadi pada dirinya kalau tidak dipaksa harus bercerita. Ya, sudah Mei, besok saja ceritanya ya, hati-hati Mei. Maya dan Dina berpisah karena angkutan umum yang dinaikinya berbeda jurusan. Maya mendapatkan angkotnya 5 menit setelah Dina. Maya duduk di kursi panjang dengan mendekap tas cangklongnya. Ia masih dapat melihat dengan jelas tawa lebar dari mulut Mama Hani saat bicara dengan kedua menantu perempuannya, istri dari Reksa dan Randy. Apa salahku, sehingga Mama begitu tidak sukanya kepadaku? Maya bertanya di dalam hatinya. Suara dering ponsel kembali bersuara, membuyarkan lamunannya. Maya berpikir Herman yang kembali menghubunginya. Dengan kesal Maya mengangkat telepon tanpa melihat nama si penghubung. Terima kasih undangannya Mas, silahkan, dilanjutkan saja makan-makannya. Mei, DGG. Maya terkejut saat mendengar suara pria yang berbeda dan itu bukan Herman. Maya langsung melihat layar panggilan, matanya membulat ketika mengetahui yang menghubungi adalah pria yang diberi nama Abang. Abang, Maya sedikit terbata menjawabnya. Ya, aku Mei, kamu kenapa? Sekarang ada di mana? Derajat. Mulai dari jam 4 Lingga sudah tidak konsen dengan pembahasan yang disampaikan para pemimpin kepala cabang setiap manajemen. Hingga jam 5 tepat, saat rapat selesai dari 2 sesi pertemuan. Tanpa basa-basi, Lingga segera keluar menyambar kunci mobil dan jaketnya di dalam ruang kerjanya. Pria itu terburu-buru bergegas turun, berlari kecil saat pintu lift terbuka dengan lebar. Menghidupkan mesin, Lingga melajukan Audinya ke jalan raya yang cukup lumayan senggang, tidak ada drama kemacetan, entah karena waktu yang sudah mulai berputar ke arah jam 6. Atau memang sore ini jalan raya memang dalam keadaan longgar. Tangan kanan berada di kemudi, tangan kiri membuka ponselnya dengan mata bergantian antara ponsel dan fokus menatap ke depan. Lingga mencoba menghubungi Maya dan mendengar suara sedikit keras dari sang wanita saat menerima panggilannya. Mei, Abang. Lingga dapat mendengar suara Maya yang terkejut dan terbata. Ya, aku Mei, kamu kenapa? Sekarang ada di mana? Suara maskulin itu sempat membuat Maya terdiam untuk beberapa saat. Mei, Lingga memanggilnya kembali. Ya, Bang, Maya tersadar dan meresponnya. Kamu di mana? Maya di angkot. Angkot, iya. Sudah sampai mana? Sebentar lagi perempatan lampu merah. Maya menjelaskan jalan yang tengah dilaluinya kepada Lingga. Berhenti di situ, Mei, kamu cari tempat untuk menungguku, 15 menit lagi aku sampai. Memutus panggilan, Lingga berputar arah, menuju jalan timur yang disampaikan Maya dengan menambah kecepatan laju Audinya. Kiri Pak. Maya memberhentikan angkot yang dinaikinya setelah melewati perempatan lampu merah pas di depan Jayamart. Masuk ke Jayamart, Maya membeli 1 botol air mineral. Memilih menunggu di teras, duduk di kursi besi yang disediakan untuk para pembeli yang ingin menikmati lokmi. Menggunakan flat shoes sebagai alas kaki, penampilan Maya tampak sederhana dan terkesan santai. Skinny jeans dan blus kemeja yang dikenakannya membuat Maya lebih mirip remaja kuliahan. Beberapa pasang mata anak muda yang singgah ke Jayamart nampak mencuri pandang ke arah Maya. Dan itu tak luput dari pantauan pria yang baru saja memarkirkan Audinya tak jauh dari Maya duduk. Seakan tidak rela wanita itu jadi santapan mata pria, Lingga turun, keluar dari dalam mobil. Pria itu ingin segera menjauhkan Maya dari tatapan para pria. Mei, matanya tak berkedip menatap pria dengan tinggi 180 berkulit bersih, memiliki ukiran yang sempurna di wajahnya, dengan bulu tipis yang tumbuh di sekitar rahang menambah kesan maco pada diri Lingga. Pertama kali bertemu karena sebuah insiden, Maya tidak berani menatapnya dengan lama, baru saat ini Maya bisa melihat wajahnya dengan jelas ketika berada di luar ruangan. Mengagumi penampilannya yang hanya menggunakan celana denim dan kemeja berwarna biru dongker dengan lengan yang digulung sampai batas siku. Membuat pria itu semakin tampan. Lama nunggunya.
Suara maskulin Lingga seperti setrum yang langsung menyengat, membuat Maya menurunkan pandangannya. Belum lama, Kak, Maya menggunakan panggilan pertamanya untuk pria di hadapannya saat ini. Panggil aku Abang Mei. Lingga tersenyum hangat kepada Maya. Ia paham Maya yang masih tampak canggung bicara dengannya. Ayo, Lingga mengajak Maya untuk mengikutinya berjalan ke arah Audinya yang terparkir. Membukakan pintu mobil, agar Maya segera masuk. Tunggu sebentar, jangan keluar. Lingga bicara dengan membungkukkan sedikit punggungnya menatap Maya yang sudah duduk manis di samping kemudi. Lingga masuk ke Jayamart untuk membeli beberapa botol minuman dingin dan cemilan berupa snack. Tak ketinggalan Lingga mengambil 2 coklat ke dalam keranjang. Maya mengitari setiap sudut ruang mobil asal Jerman yang nampak mewah dengan spesifikasi dan fitur berkelas. Biarpun baru kali ini Maya merasakan naik Audi, tapi Maya tahu mobil itu memiliki harga hingga miliaran rupiah. Tak lama, Lingga keluar dari dalam Jayamart dengan menenteng satu kantung kresek berisikan makanan ringan. Pria itu masuk duduk di balik kemudi, dan menyerahkan kantung kresek kepada Maya. Sebelum menghidupkan mesin mobil, Lingga membantu memasangkan sabuk pengaman sehingga wangi tubuh bercampur parfum mahal menguar di indera penciuman Maya. Diminum, Mei, di dalam kantung kresek itu ada minuman dingin dan cemilan, semoga kamu suka dengan pilihan abang. Maya menganggukkan kepala dengan menipiskan bibirnya. Rileks Mei, jangan tegang, Lingga bicara dengan satu tangan mengusap kepala Maya. Pria itu tersenyum dengan pandangan lurus ke jalan raya. Lingga bisa merasakan ketegangan Maya. Bukakan satu minuman untukku, Mei. Maya memilih satu minuman kaleng yang mengandung soda untuk Lingga. Membuka tutupnya, Maya menyodorkan minuman yang itu kepada pria yang tengah mengemudi. Lingga menerimanya dengan tangan kiri, karena tangan kanannya mengendalikan setir mobil. Tang Mei, pria itu meneguknya dan kembali diserahkan kepada Maya. Cobain, rasanya segar. Lingga meminta Maya untuk mencoba minuman dari kaleng yang sama. Sikap Lingga yang hangat seakan tak memberi jarak, membuat Maya merasa nyaman dan tak malu membalas kedekatan dan perhatian yang pria itu tunjukkan. Dengan senang hati, Maya ikut mencoba minuman yang katanya segar. Dimakan snacknya Mei, perutmu jangan sampai kosong. Ya, Kak, Maya mengambil satu bungkus cemilan, dan menaruh kantung kresek yang masih penuh dengan makanan ke kursi belakang. Kenapa masih memanggil kakak? Lingga merasa tidak nyaman dengan panggilan yang Maya ucapkan. Abang maksudnya, Maya segera meralat ucapannya dengan memberikan senyum manisnya. Terdengar lebih nyaman, Mei, untuk kedua kalinya, Lingga mengusap lagi kepala Maya. Maya mulai menikmati cemilan, sambil menikmati jalanan dari luar jendela, dengan cuaca yang sudah mulai gelap. Saat tangan Maya mengarah ke mulut memegang satu keripik kentang, Lingga menarik tangan itu dan diarahkan ke mulutnya. Maya tersadar ia menikmati keripik kentang itu sendirian. Abang mau, kamu melupakan Abang Mei. Maaf, Maya tersenyum malu karena tidak menyadarinya. Hanya beberapa kilometer perjalanan, keduanya telah menghabiskan satu bungkus besar cemilan bersama, dengan Maya yang menyuapi Lingga. Bang, kita mau kemana? Maya bertanya saat mobil yang membawanya masuk tol keluar dari daerah Jakarta menuju Serpong Tangerang Selatan. Cari makan. Kenapa jauh sekali? Bukankah di Jakarta banyak para pedagang yang menjual makanan? Bukannya menjawab pertanyaan Maya, Lingga malah meminta Maya untuk tidur selama dalam perjalanan. Kamu pasti lelah, tidurlah Mei, kalau sudah sampai, nanti abang bangunkan. Karena faktor lelah atau mobil yang terlalu nyaman, membuat Maya cepat memejamkan matanya. Wanita itu sudah tidak berpikir lagi akan dibawa kemana. Rasa kecewa terhadap keluarga Haris mempengaruhinya untuk bisa melupakan masalahnya, dan kehadiran Lingga cukup membantunya saat ini. Maya tidak mau berandai-andai apalagi berspekulasi terlalu besar kepada pria di sampingnya. Maya sadar akan posisi dan statusnya. Ia masih membentengi hati dan perasaannya agar tidak terbawa arus yang mungkin akan menenggelamkannya atau malah membahagiakannya. Ia masih menganggap apa yang dilakukan Lingga hanya sebatas teman biasa. Berbeda dengan Lingga,
Pria itu sudah memantapkan hatinya untuk bisa dekat dan mengenal Maya lebih dalam, kalau perlu ia akan mengejarnya. Berada di satu mobil dalam perjalanan dengan Maya berada di sampingnya malam ini, serasa memberikan kedamaian. Lingga mampu melupakan beban masalahnya dengan Alisa, dengan sudut bibir yang tak lepas dari senyuman. Sesekali, Lingga melirik ke samping melihat Maya, yang terlelap dengan wajah polos tanpa makeup yang menempel di kulit wajahnya. Sungguh sangat berbeda dengan Alisa. Dan ia akan segera menagih janji kepada Lendra yang akan memberikan informasi selengkapnya tentang Maya. Keluar tol, Lingga mengarahkan Audinya ke Jalan Alam Sutera, tepatnya rumah makan Bandar Jakarta Alam Sutera. Sebuah restoran seafood yang terletak di pusat kota Tangerang yang memiliki fasilitas tempat yang nyaman. Memasuki area restoran, Lingga memarkirkan Audinya. Sejenak menatap wajah Maya yang tengah terpejam, rasanya Lingga tidak tega membangunkannya. Tetapi, mengingat Maya belum mengisi perutnya, dengan pelan dan usapan di lengan, Lingga mulai membangunkannya. Maya, ngeh. Suara Maya mampu membuat tubuh Lingga meremang. Jangan macam-macam Lingga. Pria itu bicara pada dirinya sendiri. Lingga sampai menggelengkan kepala, agar kesadarannya tetap terjaga dan mampu mengontrol diri, saat matanya tak lepas dari bibir Maya yang tampak merah menggoda. Lingga menepuk pipi Maya dengan lembut. Ayo bangun, kita sudah sampai. Mengucek mata, Maya bisa melihat huruf besar bertuliskan Bandar Jakarta dari dalam mobil. Lingga lebih dulu turun, berjalan mengitari bagian depan mobil untuk membukakan pintu. Membungkuk dengan kepala masuk, Lingga membuka sabuk pengaman yang masih terpasang. Ayo, turun kalau sudah makan nanti disambung lagi tidurnya. Memberanikan diri menautkan jari, Lingga mengajak Maya masuk ke dalam restoran, memesan tempat yang nyaman untuk menikmati makanan yang akan dipesan. Mau di indoor atau di outdoor spa? Seorang pelayan restoran memberikan pilihan. Indoor saja, saya minta tempat yang nyaman. Pelayan pria itu membawa Lingga ke meja dan sofa